Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Nurti Ananda dari Fakultas Ilmu Agama Islam, jurusan Ekonomi Islam. Sini saya akan menjelaskan tentang materi Islam Ulil Albab. Yang pertama adalah makna Ulil Albab dan dalil-dalil dalam Al-Quran. Ulil Albab adalah orang yang berakal atau berpikir. Ulil Albab juga merupakan orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk mengingat Allah dalam meningkatkan keimanannya. Kata ulil merupakan kata jamak yang memiliki arti pemilik atau memiliki, atau seseorang yang memiliki keistimewaan. Sementara albab berasal dari kata al-lababu atau al-lub yang memiliki arti inti dari segala sesuatu. Jadi ulil albab bisa diartikan memiliki inti dari segala sesuatu. Dalil yang menjelaskan tentang ulil albab terdapat pada surat Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza badilan subhanaka faqina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surat Al-Imran ayat 190 mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi berserta pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semesta tersebut hanya didasari oleh ulil albab. Kemudian surat Al-Imran ayat 191 menegaskan bahwa ada dua ciri ulil albab, yaitu berzikir dan berfikir. Setiap ulil albab selalu mengingat Allah dalam semua kondisi, dan ulil albab juga menggunakan akalnya untuk melakukan tafakur dan memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakur yang benar akan mengantarkan pada simpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia, karena semua adalah benar dan semuanya bermanfaat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah menjelaskan sejarah pemikiran dalam Islam. Zaman peradaban Islam merupakan salah satu peradaban yang maju di dalam kehidupan kita. Zaman di mana munculnya banyak ulama dan cendekiawan yang dimana penemuan mereka amatlah membantu para ilmuwan masa kini. Bukan hanya dalam segi ilmu, para ulama juga turut memberikan banyak ilmu yang kini digunakan dalam permasalahan agama di zaman modern ini. Yang pertama, ilmu agama, khususnya dalam bidang teologi. Mu'tazir dianggap sebagai pembawa pemikiran rasional. Menurut Harun Nasution, pemikir rasional berkembang pada zaman Islam klasik, yaitu 650 sampai 1250 Masehi. Pemikiran ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Periode klasik tahun 650 sampai 1258 Masehi. Fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan masa ini berlangsung pada 650 sampai 1000 Masehi. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar, misal Imam Malik, Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali dalam bidang fikih. Fase disintegrasi, era pada kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi ini mulai mengalami kemunduran, kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad
dirampas dan dihancurkan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Periode pertengahan fase kemunduran tahap ini berlangsung pada 1250 sampai 1500 Masehi dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Fase 3, kerajaan besar masa yang berlangsung pada 1500 sampai 1700 Masehi. Dilanjutkan dengan fase kemunduran di tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan Delhi. Periode modern pada periode yang berlangsung mulai 1800 hingga sekarang ini, umat mencari tahu penyebab kejatuhan Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Di era sejarah perkembangan peradaban Islam ini, kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban, kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 adalah menjelaskan perkembangan ilmu sains dalam peradaban Islam. Perkembangan sainslah yang membawa Eropa meninggalkan zaman kegelapan yang dimulai dengan keruntuhan Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 sampai lahirnya zaman Renaissance pada abad ke-14 yang dimulai di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Ketika itu, dunia Islam justru berada pada zaman keemasan atau zaman pertengahan, ketika sains berkembang dengan pesat dan para saintis mendapatkan posisi terhormat. Zaman keemasan itu dimulai ketika dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah. Masa pemerintahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintah Raja Harun al-Rasyid yang cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam. Pemerintah dinasti Abbasiyah dianggap sebagai pilar utama perkembangan sains dalam Islam. Karena pada masa ini banyak bermunculan ilmuwan dan berbagai karya dalam ilmu pengetahuan. Kesuksesan itu berlangsung sekitar 5 abad lamanya, ditandai dengan produktivitas yang tinggi. Sebagai contoh, Al-Battani yang mengoreksi dan memperbaiki sistem astronomi Ptolemy, kemudian mengamati mengkaji pergerakan matahari dan bulan, membuat kalkulasi baru, mendesain katalog bintang, merancang pembuatan sebagai instrumen observasi, termasuk desain jam matahari atau sundial, dan alat ukur mural kuadran. Seperti buku-buku lainnya, karya Al-Battani pun diterjemahkan ke bahasa Latin, yaitu De Scientia Stellararum, yang dipakai sebagai salah satu bahan rujukan oleh Kepler dan Copernicus. Kemudian dalam bidang fisika ada Ibnu Bajjah yang mengantisipasi Galileo dengan kritikannya terhadap teori Aristoteles tentang daya gerak dan kecepatan. Demikian pula dalam bidang-bidang lainnya. Bahkan dalam hal teknologi, pada sekitar tahun 800-an Masehi di Andalusia, Spanyol, Ibnu Firnas telah merancang pembuatan alat untuk terbang mirip dengan rekayasa yang dibuat Roger Bacon. Seiring berjalannya waktu, perjalanan sains di dalam dunia Islam seolah-olah mendadak berhenti. Menurut Al-Buti, setidaknya ada 2 faktor yang menjadikan kemunduran umat Islam saat itu. Pertama, terpesonanya umat Islam terhadap revolusi yang terjadi di Barat sebagai tanda kebangkitan peradaban Barat pada waktu itu. Kedua, terpengaruh dengan keberhasilan Barat dalam melepaskan dirinya dari cengkraman doktrin-doktrin gereja.
Lebih lanjut, ketertinggalan umat Islam di abad ini diakibatkan oleh penyakit kronis kebanyakan umat Islam, yaitu keterpikatan umat Islam terhadap peradaban Barat secara membabi buta. Dalam karyanya yang berjudul Ala Thoriqi Al-Auda ila Islam, Rasli Manhaj wa Haluli Muskilat dan Hiwar Haula Muskilat Hadariyah, Al-Buti menolak sikap inferioritas peradaban Barat. Tetapi beliau menanamkan optimisme dan sikap superioritas Islam bagi kaum muda. Di sisi lain, Al-Buti juga mengakui adanya saling ketergantungan di era pasca modern antara Islam dan Barat. Oleh karenanya, umat Islam mempunyai hak untuk mengadopsi peradaban Barat yang terbukti baik dan bermanfaat secara selektif. Begitu juga dengan orang Barat juga dapat mengadopsi dari Islam apa yang mereka butuhkan untuk bebas dari kehancuran spiritual. Banyak saintis besar Muslim yang dilahirkan ketika itu. Sebut saja Ibnu Rushd atau filsuf, Ibnu Sina, filsuf dan dokter, Al-Khawarizmi, matematika dan astronom, Al-Kindi, filsuf, Sanad Ibnu Ali, astronom, Jabir Ibnu Hayyan, ahli metalurgi. Pada dasarnya, banyak dari mereka yang merupakan polimat menguasai lebih dari satu bidang. Para saintis inilah yang menghadirkan zaman keemasan Islam. Namun, literatur menyimpan beragam teori, termasuk di dalamnya adalah krisis ekonomi di Iran pada abad ke-11 yang telah membuat para saintis berimigrasi, naiknya kuasa pemimpin agama yang menjadikan fokus berubah ke pengembangan ilmu agama dan memberi ruang terbatas untuk pengembangan sains. Penjelasan lain memasukkan konflik yang dimulai dengan perang salib, alokasi energi untuk layanan agama karena umat semakin bertambah, dan bahkan naiknya popularitas sufisme. Ketika produksi sains di dunia Islam menurun, abad ke-10 sampai ke-13 di negara-negara Eropa, terutama Spanyol, justru menerjemah karya-karya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Dilakukan secara cepat, hasilnya adalah kelahiran kembali iklim saintifik yang ujungnya adalah transformasi peradaban Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.